Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurisma Sapitri dengan NIM 11166255050. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan cara development roadmap saya. Selamat menyaksikan dan tolong penilaiannya. Terima kasih. Di sini terdapat 3 pertanyaan yang akan saya jawab dan akan saya jelaskan. Jadi pertanyaan pertama ini, apa visi karir dan nilai profesional yang ingin kamu kembangkan? Kedua, bagaimana pembelajaran sepanjang hayat dan kursus dari creative problem solving membentuk arah karirmu? Kata saya. Ketiga, apa langkah konkret pengembangan diri yang akan kamu jalankan dalam 6-12 bulan ke depan? Jadi jawabannya berat. Untuk jawaban yang pertama, ini visi karir dan nilai profesional. Seperti yang sebelumnya, saya memilih pekerja sosial sebagai profesi saya untuk jangka panjang ke depannya nantinya. Jadi sebagai pekerja sosial ini, saya mau ada visi yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan seperti adaptif, empatik, juga mampu memberikan dampak nyata secara luas di masyarakat. Jadi saya pengen banget jadi pekerja sosial yang punya rasa empatik, terus juga rasa integritas dan mampu menolong kelompok-kelompok yang rentan. Jadi dari sini selain ada nilai kemanusiaan, saya juga pengen dalam visi saya itu ada nilai profesionalnya. Jadi itu ada kayak kemampuan dalam komunikasi, terus disiplin dalam pekerjaan, terus juga kemauan saya untuk belajar secara terus-menerus agar bisa bekerja secara efektif ketika saya turun langsung di lapangan. Nah, jadi adanya 2 visi ini yaitu untuk membantu menjaga perasaan saya maupun orang lain dan juga kapasitas kerja yang profesional, dan keduanya bisa saling berkaitan agar pekerjaan saya atau karya saya bisa berguna untuk banyak orang. Lalu untuk jawaban yang kedua, ini pembelajaran sepanjang hayat ini membuka wawasan saya bahkan menjadi pekerja sosial bukan hanya soal niat baik, tetapi juga harus membutuhkan pendekatan yang struktur dan inovatif. Nah, jadi pekerja sosial ini itu pasti mengalami perubahan atau situasi yang nggak pasti, yang berubah-ubah gitu. Kayak saya krisis ekonomi, terus bencana ataupun konflik sosial. Nah, sini tuh penting banget adanya pembelajaran sepanjang hayat yang mampu kita untuk mendapatkan pendekatan yang relevan. Untuk problem solvingnya ini membekali saya untuk berpikir lebih luas lagi dan terbuka dalam menghadapi masalah sosial yang akan saya hadapi. Misalnya kayak kasus anak putus sekolah, terus kayak gimana solusi saya, cara saya menyelesaikan kembali, terus mencari alternatif dan melibatkan banyak pihak. Itu jadi melatih saya untuk berpikir secara sistematis, jadi nggak langsung ke inti untuk mendapatkan solusi. Jadi harus mencari solusi yang tepat dan relevan dan kreatif, terus melibatkan klien atau masyarakat secara langsung dalam proses pencarian solusi tersebut. Dan ini dapat memperkuat arah karir saya menjadi pekerja sosial yang responsif. Lalu, apa sih langkah konkret yang tepat dalam 6-12 bulan ke depan? Yang pertama itu adanya pelatihan lanjutan di bidang komunikasi interpersonal dan psikologi dasar untuk memperkuat keterampilan dalam mendengarkan secara aktif dan membangun hubungan baik antar klien. Itu penting banget karena selain kita ada rasa antara kita sebagai pekerja dan klien, jadi kita kayak paham gimana emosi mereka, gimana rasanya mereka gitu. Terus belajar teknik digital storytelling agar kita bisa mendokumentasikan serta menyebarkan kisah inspiratif di lapangan sebagai bagian dari advokasi. Ini kayak kita bercerita lewat media digital untuk kayak mendapatkan kisah-kisah untuk mengedukasi masyarakatnya. Lalu mengambil kursus online tentang manajemen program sosial agar dapat berkontribusi dalam merancang dan mengelola proyek sosial berbasis komunitas. Ini sangat dibutuhkan karena kemungkinan ini bisa dapat melatih saya dalam memimpin suatu tim dan agar level saya itu bisa meningkat di karir ini. Terus yang terakhir ada membangun jejaring sosial dengan kamu harus bekerja sosial di daerah lain. Pokoknya ini kayak intinya membangun jejaring profesional relasi gitu. Nah, ini pastinya untuk membuka banyak peluang untuk kolaborasi, untuk saling bertukar pikiran, terus bahkan membuka peluang kerja. Segitu aja penjelasan dari saya, kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, terima kasih atas penilaiannya. Dan segitu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.